Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Febriana dari kelompok 2, Akuntansi C Praktikum 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kasus Sistem Informasi Akuntansi pertemuan ketiga. Kasus yang akan saya bahas yaitu kasus mengenai logika DFD pembelian kredit. Pada pembelian kredit itu pastinya ada beberapa pihak yang terkait, yaitu bagian gudang, bagian pembelian, vendor, security, dan juga manajemen. Nah, pada sistem itu harus melalui beberapa tahap, yaitu tahap input, proses, dan juga output. Pada sistem pembelian kredit, kita akan melewati 3 tahap, yaitu tahap pemrosesan data, yang kedua penutupan, dan yang ketiga laporan. Pada tahap pemrosesan data, ada beberapa proses diantaranya yaitu mengecek status utang, input pesanan, di mana input pesanan ini ada 2 proses lagi, yaitu memasukkan data dan juga membuat SOP. Lalu proses setelah input pesanan itu ada terima barang, dan yang terakhir mengecek barang dan surat permintaan pembelian. Lalu pada tahap yang kedua, yaitu tahap penutup, ada proses pencatatan utang. Pencatatan utang ini terdiri dari pembaruan daftar utang dan juga menyiapkan daftar utang. Dan proses yang terakhir yaitu proses membuat laporan. Selanjutnya, pada sistem pembelian kredit ini akan ada beberapa dokumen yang terkait, yaitu pada bagian gudang akan memberikan surat permintaan pembelian kepada sistem, dan sistem akan memberikan barang kepada bagian gudang. Untuk bagian pembelian akan menerima dan juga memberikan surat permintaan pembelian kepada sistem. Untuk vendor akan mendapatkan surat order pembelian dari sistem dan memberikan barang, surat pengantar, serta faktur kepada sistem. Lalu ada security itu akan memberikan dan menerima SPP dan juga barang. Dan yang terakhir ada manajemen. Manajemen ini akan menerima laporan pembelian kredit dari sistem. Selanjutnya, DFD sistem pembelian kredit. Pada sistem pembelian kredit ini dimulai dari bagian gudang memberikan surat permintaan pembelian kepada sistem agar sistem dapat mengecek status utang. Nah, setelah sistem mengecek status utang, SPP tersebut dikirimkan ke bagian pembelian. Lalu bagian pembelian ini akan menyetujui SPP, dan SPP tersebut dikembalikan kepada sistem untuk diproses ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya yaitu sistem menginput pesanan. Nah, pada input pesanan ini ada 2 proses lanjutan, yaitu proses masukkan data dan juga proses membuat data. Setelah sistem memasukkan data, SPP tersebut akan diberikan kepada security. Lalu setelah sistem membuat SOP tersebut akan dikirimkan kepada vendor. Yang nantinya setelah vendor menyetujui SOP tersebut, vendor akan mengirimkan barang, surat pengantar, dan juga faktur kepada sistem. Lalu sistem akan memproses ke proses selanjutnya, yaitu proses terima barang, di mana barang tersebut akan diberikan kepada security dan sistem akan melakukan pengecekan barang dan SPP dengan menerima barang dan SPP tersebut dari security. Lalu, barang tersebut akan diberikan kepada bagian gudang. Setelah itu, di samping tadi dalam proses penerimaan barang ini, sistem juga membuat pencatatan utang. Pencatatan utang ini ada 2 proses lanjutan, yaitu proses pembaruan daftar utang dan juga proses menyiapkan daftar utang. Pada proses pembaruan daftar utang tentunya akan memerlukan 2 dokumen, yaitu dokumen penerimaan barang dan juga faktur. Setelah itu, saat sistem menyiapkan daftar utang, maka daftar utang pembelian ini akan diteruskan oleh sistem untuk membuat laporan. Nah, laporan ini nantinya akan diberikan kepada manajemen.
Perkenalkan, saya Anissa Rizka yang akan membahas kasus dugaan alih dokumen pada PT Tikitaka. Pada PT Tikitaka, pada bagian alih dokumen ini terdapat 7 pihak yang terkait, yaitu bagian gudang, bagian pembelian, bagian penerimaan barang, bagian utang, bagian kartu persediaan, security, dan juga vendor. Setelah itu, terdapat 6 dokumen terkait, yaitu permintaan pembelian, surat order pembelian, surat pengantar, faktur, laporan penerimaan barang, dan juga bukti kas keluar. Yang pertama yaitu menghitung persediaan. Menghitung persediaan, kemudian menginput pesanan. Setelah itu bagian gudang membuat 3 surat permintaan pembelian 3 rangkap. Yang pertama yaitu diberikan kepada bagian pembelian, yang kedua sebagai arsip, lembar ketiga diberikan kepada security. Setelah itu menerima surat order pembelian, permintaan pembelian, dan juga laporan penerimaan barang dan juga barang melalui security. Kemudian barang dimasukkan ke gudang oleh security. Selanjutnya, mencatat laporan penerimaan barang lembar keempat dalam kartu gudang dan juga surat permintaan pembelian pada lembar ketiga diserahkan kepada security, dan setelah itu mengarsip tetap laporan penerimaan barang dan juga surat order pembelian berdasarkan tanggal dibuatnya. Setelah itu, bagian pembelian. Bagian pembelian yang pertama yaitu menerima surat permintaan pembelian lembar ke-1 dari bagian gudang. Selanjutnya, mengecek pembayaran. Setelah mengecek pembayaran yaitu menginput data pesanan. Kemudian membuat surat order pembelian sebanyak 5 rangkap. Lembar pertama diberikan kepada vendor, yang kedua diarsip tetap, yang ketiga diserahkan kepada bagian penerimaan barang, yang keempat diserahkan kepada bagian gudang, yang kelima diserahkan kepada bagian utang. Setelah itu, menerima laporan penerimaan barang lembar ke-1 dan juga faktur dari bagian penerimaan barang. Kemudian memeriksa laporan penerimaan barang dan juga faktur. Setelah itu, laporan penerimaan barang dan juga faktur diserahkan kepada bagian utang. Kemudian bagian security. Bagian security yaitu menerima permintaan pembelian, menyerahkan permintaan pembelian dan juga memeriksa surat order pembelian, surat permintaan pembelian dan juga laporan penerimaan barang. Kemudian memasukkan barang ke dalam gudang. Setelah itu bagian permintaan barang. Bagian penerimaan barang yaitu yang menerima surat order pembelian lembar ketiga dari bagian pembelian, kemudian bagian pembelian dan juga surat pengantar dan juga faktur, kemudian mencocokkan surat order pembelian, surat pengantar dan juga faktur. Setelah itu menginput data barang. Setelah itu yaitu membuat laporan penerimaan barang sebanyak 5 rangkap. Lembar pertama dan juga faktur diserahkan kepada bagian pembelian. Lembar kedua diserahkan kepada bagian utang. Lembar keempat diserahkan kepada bagian gudang. Lembar ketiga surat order pembelian lembar ketiga dan juga surat pengantar diarsip tetap. Setelah itu bagian utang. Bagian utang yaitu menerima surat order pembelian, kemudian surat order pembelian lembar kelima dan juga faktur dari bagian pembelian, lalu membandingkan surat order pembelian, laporan penerimaan barang dan juga faktur. Selanjutnya membuat bukti kas keluar 3 lembar,
lembar pertama dalam kartu utang, lembar kedua diserahkan kepada bagian kartu persediaan. Lembar pertama dan lembar ketiga diarsip tetap. Kemudian bagian vendor. Bagian vendor yaitu menerima surat order pembelian, lalu membuat faktur dan surat pengantar. Setelah itu bagian kartu persediaan. Bagian kartu persediaan membuat bukti kas keluar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Trisnawati dengan NIM J3N119158, kelas 3C P1. Di sini saya akan menjelaskan kasus 3, yaitu DAD level 0. DAD level 0 cenderung hanya menggambarkan desain sistem secara umum dan hanya menerangkan aliran data input dan output. Baik, kita lanjut saja ke soal yang A. Mempersiapkan dan mengajukan pengembalian pajak dengan pajak terutang kepada Internal Revenue Service. Di sini sudah ada diagram konteksnya. Dengan itu, wajib pajak melakukan atau mengajukan permohonan restitusi untuk diproses ke Internal Revenue Service atau IRS. Di bagian Internal Revenue Service ini akan mengirimkan restitusi ke bagian Direktur Jenderal Pajak. Nah, di bagian Direktur Jenderal Pajak ini akan menerbitkan SKPLB atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar untuk diproses dan dikembalikan ke wajib pajak. Baik, di sini sudah ada DAD level 0-nya, yaitu pemrosesan data. Nah, wajib pajak ini merestitusi melalui sistem dengan menginput data untuk mengajukan permohonan. Nah, untuk penutupan transaksi, wajib pajak merestitusi ke bagian atau melalui sistem dengan sistem penutupan untuk memverifikasi surat ketetapan pajak lebih bayar. Lanjut ke soal yang B, pelanggan membayar faktur dengan cek piutang diperbarui untuk merefleksikan pembayaran cek tersebut dicatat dan disetorkan ke bank. Nah, di sini sudah ada diagram konteksnya, di mana pelanggan memberikan cek untuk diproses oleh sistem ke bagian kas. Di bagian kas ini ada penerimaan data cek dan bukti pembayaran kas masuk untuk diproses ke bagian akuntansi. Di bagian akuntansi ini akan dicatat ke jurnal piutang, lalu dan disetorkan ke bank. Sistem akan memberikan bukti pembayaran ke pelanggan. Nah, di sini sudah ada DAD level 0-nya, yaitu pemrosesan data. Pelanggan memberikan cek melalui sistem input data untuk penerimaan cek dan penutupan transaksi. Pelanggan memberikan cek melalui sistem penutupan untuk merealisasikan pembayaran dan cek tersebut menghasilkan bukti kas masuk dan dicatat dan disetorkan ke bank. Lanjut ke soal yang C, pelanggan menempatkan pesanan online untuk membeli barang dagangan, pesanan diterima, diisi, dan dikirim ke pelanggan dengan faktur. Di sini sudah ada diagram konteksnya, yaitu pelanggan memesan barang, lalu diproses oleh sistem ke bagian pembelian, di mana bagian pembelian akan melakukan dan menerbitkan surat order pembelian atau faktur dan dikirim ke gudang
untuk disiapkan barangnya dan surat pengantar dan dikembalikan ke sistem. Sistem ini akan mengembalikan dan mengirim barang dan faktur sesuai pesanan pelanggan. Di sini juga sudah ada diagram adik-adik level 0-nya, yaitu pemrosesan data, di mana pelanggan memesan barang melalui sistem input data sehingga menghasilkan pembelian untuk surat order pembelian. Untuk penutupan transaksi, di sini pelanggan memesan barang melalui sistem penutupan sehingga menghasilkan surat pengantar yang diisi dan akan dikirimkan dan barang akan dikirimkan dengan faktur. Jadi di sini langsung ke soal D, yaitu permintaan persediaan diterima oleh Departemen Pembelian. Departemen Pembelian mempersiapkan dan mengirimkan pesanan pembelian ke vendor yang sesuai. Di sini sudah ada diagram konteksnya, langsung saja. Gudang mengirimkan surat permintaan pembelian untuk diproses ke bagian pembelian. Di bagian pembelian ini akan mengirimkan surat order pembelian kepada vendor. Nah, vendor ini akan menyiapkan barang dan mengirimkan barang ke bagian penerimaan. Di bagian penerimaan ini akan melihat dan mendistribusikan apakah pesanan sudah sesuai atau tidak, lalu diproses ke sistem untuk dikirim ke bagian gudang. Di sini sudah ada diagram DAD level 0-nya, yaitu pemrosesan data, yaitu gudang mengirimkan surat permintaan pembelian melalui sistem input data sehingga menghasilkan surat order pembelian untuk pencatatan pesanan. Dan untuk penutupan transaksinya di sini gudang melakukan sistem pembelian persediaan melalui sistem penutupan, apakah barang itu sudah sesuai sesuai dengan pesanan lalu didistribusikan, dan untuk laporan penerimaan barang. Yang E, faktur vendor diterima, diperiksa, dan dibandingkan dengan pesanan yang sesuai, kemudian dibayar dan diajukan. Di sini sudah ada diagram konteksnya, yaitu vendor mengirimkan faktur untuk diproses ke bagian hutang untuk menyesuaikan faktur dengan pemesanan dan mengirimkan faktur ke bagian kas untuk membuat bukti pengeluaran kas dan bukti pembayaran. Dan di situ dikembalikan ke proses ke bagian akuntansi. Di akuntansi ini akan mengirimkan bukti pembayaran beserta uang. Di sini sudah terdapat diagram DAD level 0-nya pemrosesan data. Vendor mengirimkan faktur melalui sistem input data sehingga adanya pencatatan untuk bukti kas keluar. Nah, di sini juga ada penutupan transaksi. Vendor mengirimkan faktur melalui sistem penutupan sehingga adanya mencatat jurnal pengeluaran kas untuk dikirim barang dan uang ke vendor. Baik, langsung ke soal yang F. Bill of lading untuk memesan persediaan diterima dari vendor, dicatat dan dicek dengan pesanan pembelian yang sesuai kemudian diajukan. Di sini sudah ada diagram konteksnya. Langsung saja vendor mengirimkan bill of lading atau kontrak atau semacam itu untuk instruksi pengiriman dan diproses untuk ke bagian notice party untuk dibuat laporan penerimaan barang dan diproses kembali
diproses ke bagian penerima atau consign untuk dicatat dan dicek kesesuaian bill of lading-nya dengan pesanan, dan menerima barang untuk dan diproses kembali ke bagian yang bersangkutan atau pihak yang bersangkutan atau carrier. Nah, di sini akan mengirimkan barang sesuai pengiriman. Nah, di sini juga ada diagram DAD level 0 yang pemrosesan data, yaitu vendor mengirimkan bill of lading melalui sistem input data untuk verifikasi instruksi pengiriman. Nah, untuk penutupan transaksi, vendor mengirimkan bill of lading melalui sistem penutupan sehingga menghasilkan pengiriman barang untuk laporan penerimaan barang. Terima kasih. Saya M. Fabrizio Baiter dengan NIM J3N119129. Baiklah, saya akan melanjutkan tugas 4, yaitu gambarkan diagram konteks dan setidaknya 2 level DAD untuk operasi sebelumnya. Visual table of content-nya ini, langsung saja ke diagram konteks. Diagram konteks di bagian customer terdapat aktivitas kupon pemesanan, kode pemesanan, file customer, surat konfirmasi terima, tanda terima, barang, faktur, dan nota pelunasan faktur untuk diproses di bagian persediaan. Di bagian persediaan ini diteliti apakah kupon pemesanan dan info persediaan sudah selesai, lalu diproses dan kirim ke bagian pemilik sesuai daftar pesanan. Terdapat diagram 01.1 proses pemesanan, pemrosesan. Di bagian customer terdapat aktivitas kupon pemesanan melalui sistem input pemesanan sehingga menghasilkan data transaksi untuk pemesanan. Diagram 01.2 penutupan. Di bagian customer terdapat aktivitas kode pemesanan melalui sistem input sehingga menghasilkan nota tanda pelunasan pemesanan untuk dilunaskan oleh customer. Lanjut pada DAD level 1, dimulai dengan customer melakukan pemesanan dan sistem akan melakukan pemrosesan pemesanan dengan menerima file customer, kode pemesanan, dan akan memberikan kupon pemesanan produk dan surat konfirmasi kepada customer. Di samping itu, sistem akan mengkonfirmasi pesanan ke bagian persediaan dengan memberikan kupon pemesanan. Bagian persediaan akan mengecek persediaan produk yang dipesan dan memberikan informasi persediaan produk kepada sistem. Setelah sistem memproses pesanan dan menerima informasi persediaan produk, sistem akan memberikan data transaksi untuk dilakukan proses penutupan dan sistem akan memberikan tanda serah terima barang, faktur, dan nota ke customer. Setelah proses penutupan, sistem akan membuat laporan dengan data transaksi yang ada beserta tunjangan kebijakan yang ada di perusahaan. Jika proses laporan sudah dilakukan, maka sistem akan memberikan daftar pesanan selesai kepada pemilik perusahaan. Diagram 1 level 2. Dimulai dengan customer yang akan melakukan pemesanan barang dan sistem akan menerima kupon pemesanan, kode pemesanan, dan file customer dari customer. Lalu sistem akan melakukan proses input pemesanan dengan menggunakan kupon pemesanan, kode pemesanan, dan file customer yang selanjutnya akan diberikan ke bagian pemesanan. Saat pemesanan akan diproses, sistem akan menerima kupon pemesanan dan melakukan pengecekan persediaan ke bagian persediaan dengan melampirkan kode pemesanan. Jika bagian persediaan sudah melakukan pengecekan, sistem akan menerima informasi persediaan produk untuk melakukan proses akhir, yaitu proses konfirmasi terima pesanan, dan sistem akan mengirimkan surat konfirmasi terima pesanan kepada bagian pemesanan dan juga kepada customer. Diagram 2 level 2. Dimulai dengan customer melakukan konfirmasi ke bagian pesanan dengan memberikan tanda serah terima barang, lalu bagian pesanan akan memberikan kode pemesanan produk ke sistem agar dapat melakukan pengiriman, lalu sistem akan memberikan kode pemesanan tersebut ke customer.
Di samping itu, customer melakukan pelunasan agar sistem dapat memproses penagihan pembayaran. Setelah itu, sistem akan mengirimkan faktur ke customer, yang nantinya customer akan memberikan faktur tersebut ke sistem, agar sistem dapat melakukan konfirmasi pelunasan. Setelah itu, sistem akan memberikan nota pelunasan faktur ke bagian pelunasan, yang nantinya nota pelunasan faktur juga akan diberikan kepada customer. Baiklah, sampai di sini hasil kelompok kami. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.